ada pandangan justru kalau kita terus-terusan mencari kesenangan, ya kita tidak akan ketemu kesenangan yang sesungguhnya. Orang yang mencari kebahagiaan itu pasti dia tidak bahagia. Berarti orang yang mencari kesenangan itu kan dia belum senang kan berarti. Loh, kalau hidupmu ingin terus Pak mencari kesenangan, berarti kamu terus tidak senang. Justru orang yang mengejar kesenangan, dia tidak merasakan kesenangan. Jadi ini menarik paradok ini. Orang yang paling ngotot mengejar kebahagiaan biasanya justru orang yang paling tidak bahagia. Orang yang bahagia itu ya orang yang bisa menikmati situasi, kondisi, kapasitas dirinya sekarang saat ini. Jadi bukan orang yang mencari kesenangan, tapi orang yang bisa menyenangi situasinya. Bukan orang yang mengejar kebahagiaan, tapi orang yang membahagiai hidupnya saat ini. Ini namanya paradok hedonisme. Jadi di situ saya kutipkan pandangannya Viktor Frankl. Kata Viktor Frankl, kebahagiaan itu adalah hasil samping atau efek samping yang tidak disengaja saat kita mengabdikan diri untuk orang lain, untuk tujuan yang lebih besar, atau saat kita menyerahkan diri pada orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Nah, ini menarik. Ini sebenarnya tips dari Viktor Frankl. Kalau kita ingin senang, kalau kita ingin bahagia, justru jangan jadikan kesenangan atau kebahagiaan sebagai tujuan. Biarlah dia jadi efek samping saja dari kebenaran, kebaikan yang kita hidupkan. Jadi lakukan semua yang ideal, semua yang baik, semua yang indah yang kita tahu, yang kita mampu, efeknya pasti nanti menyenangkan dan membahagiakan. Jadi jangan dikejar justru kenikmatan dan kebahagiaan itu. Biarlah dia hadir sebagai efek samping dari segala kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan itu, kita tidak akan kena paradok hedonisme tadi. Jadi hidup ini memang mencari kesenangan, tapi kalau kita mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mencari kesenangan, justru kita tidak akan ketemu kesenangan itu. Karena kita ada dalam kondisi mencari terus. Tidak sempat menikmati hidup. Maka nikmati saja hidup kita, jalankan saja kebaikan, kebenaran yang kita tahu. Di antara efeknya pasti nanti kita ketemu kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ini rumus namanya paradok hedonisme. Jadi kenikmatan jangan jadi tujuan utama, jadikan saja dia efek samping dari kebenaran dan kebaikan yang kita jalankan. Oke, ini rumus yang pertama. Perspektif berbeda tentang hidup yang hedon. Jadi Pak, saya itu sebenarnya tidak pingin seneng-seneng dengan HP terbaru, tapi kok tiba-tiba saya itu kerja keras, jujur, dapat rezeki yang banyak sekali. Saya bingung uang banyak ini buat apa, ya sudahlah Pak, tak beliin HP terbaru. Nah, itu kan beda. Dibandingkan kamu ngejar HP terbaru, ngejar mobil terbaru. Enggak. Ini efek samping saja. Oh, kelihatannya tetangga-tetangga, anak istri dapat banyak manfaat. Kalau saya punya mobil baru, ya saya belilah mobil baru. Kebetulan uangnya ada. Sebenarnya tujuannya tidak ke situ. Nah, ini menghindarkan dari paradok hedonisme.